A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famadituri ghaira ba'in wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, makan dari rezeki yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tidak menggunakan nama Allah. Famanitur ghairu ba'in bala adin farisma alaih. Akan tetapi barang siapa yang dipaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada sebagainya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, pada pekan yang lalu saya menjelaskan apa itu wasyukurillah, syukur. Seorang tidak mungkin bisa bersyukur kalau merasa apa yang dia dapatkan hasil kerjanya, kalau merasa bahwa Allah tidak terlibat dalam apa yang saya dapatkan. Ini karena ilmuku, karena kepintaranku, karena jaringanku dan sebagainya, maka dijamin dia tidak bisa bersyukur. Jadi syukur itu bagi orang yang tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, bahwa apapun yang kita dapat itu betul-betul anugerah Allah, bukan karena kuasa kita, bukan karena kepintaran kita, maka akan mudah untuk bisa bersyukur. Jadi syukur itu terbagi dalam bentuk pertama, pengakuan nikmat dengan menyampaikan pujian terhadap pemberi nikmat. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Mengucapkan tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Katakan alhamdulillah pada setiap hal. Jangankan dapat nikmat, tidak dapat nikmat pun kita ucapkan pujian kepada Allah. Ada hadis yang mengatakan afdhalul zikri la ilaha illallah, afdhal doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir itu kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utama doa itu alhamdulillah. Jadi memuji itu adalah doa yang paling utama. Makanya Allah nambah nikmat yang ada ini kalau kita syukuri, tahmid terus. Orang Jawa ini memberi contoh pada kita. Jadi kalau orang Jawa kena musibah, misalkan dia kesandung sampai keluar darah jempolnya, mengatakan untung jempolnya aja, itu alhamdulillah gitu. Padahal karena musibah kita untung jempolnya tok, dia kecelakaan di jalan terus selamat, untung selamat, padahal mungkin mobilnya ringsek. Terus ada korban, untung ora kabeh. Orang Jawa selalu seperti itu, ada untung terus. Kenapa? Membandingkan dengan sesuatu yang lebih dari itu beratnya.
Jadi bersyukur tuh gini, kalau kita punya 5.000 dibandingkan dengan yang 10.000 nggak bisa bersyukur, mesti kecil aja. Loh saya kok 5.000 tok ya, teman saya 10.000, nanti kasih 10.000, loh kok 10.000, teman saya 15, maka harus sebalik, lihat yang ada di bawahnya. Sehingga perasaan besar kecil itu nggak ada petokannya. 100 juta rupiah ini besar atau kecil kan tergantung pembanding. 100 juta dibandingkan 200 juta ya kecil, dapat 100 juta bukannya alhamdulillah asembi temanku 200 juta, kecil. Karena merasa kecil nggak bersyukur, dia tidak mungkin bisa bersyukur. Tapi tatkala dapat 5.000, alhamdulillah temanku hanya 3.000. Kan kata besar kecil itu tergantung pembandingnya. Lah kita pengen besar atau kecil uang kita, silakan diminus. Tatkala kita bandingkan dengan yang besar terus, ya kecil terus. Apa yang kita miliki susah, paling kecil, paling sedikit, teman-temannya gede-gede gitu. Padahal banyak teman-teman dia yang juga lebih kecil dari dia, tidak diambil ya pelajaran itu. Nah, jadi teknisnya gitu. Jadi tatkala kita ingin pendapatan besar, sekarang bisa bandingkan dengan yang lebih kecil, maka akan didefinisikan yang kita miliki besar. Tapi selalu dibandingkan dengan yang lebih besar, pasti selalu merasa kecil dan tidak bisa bersyukur karena kok segini ya, kok segini ya, kok segini terus seperti itu. Kalau orang Jawa mengatakan kesandung jempolnya ke saudaranya, untung. Kenapa? Bandingkan dengan yang lebih hebat. Makanya kalau musibah bandingkan dengan yang lebih hebat, nikmat bandingkan dengan yang lebih kecil. Tatkala ini pengen wisata religi, lo lari kemana jauh sekali sampai ke makam para wali Surabaya sampai Cirebon. Wisata religi itu masuk aja rumah sakit, kemudian tonton orang-orang yang sakit lebih parah itu. Maka kita bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan-jalan itu dikentang-kentangnya seperti itu. Nah, itu namanya wisata religi kan, tidak usah jauh-jauh, masuk rumah sakit. Banyak orang yang lebih susah dari kita, atau masuk ke daerah di mana daerah itu minus secara ekonomi, maka akan mengatakan, ya Allah, ternyata kita nikmatnya banyak. Karena umumnya orang itu tatkala nikmat rumosonya paling sedikit sekali, tatkala musibah rumosonya paling gede sekali. Nah, padahal ya banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Kalau dapat nikmat, banyak orang yang lebih kecil dari kita. Jalan kaki, kemudian mereka banyak yang tidur di emper toko dengan nikmat, ngelilir pun tidak loh. Masya Allah, saya tidak pernah seperti itu. Nah, merasalah nikmat kita besar keluar. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Nah, itu kan mekanisme diri kita, pola pandang kita. Jadi kalau kita ingin melihatnya yang kaya, yaitu menyiksa diri namanya. Karena kita akan merasa kecil terus. Nah, tapi tidak berarti ini apatis, pesimis, tidak punya semangat, tidak. Membandingkan itu kan apa yang kita peroleh, berarti hal yang sudah terjadi. Kalau besok apa yang dibandingkan, kita tidak tahu dapat berapa, membandingkan gimana. Jadi ada pola yang berbeda.
Apa yang sudah kita dapatkan, kalau itu nikmat, bandingkan dengan yang lebih kecil. Kalau itu musibah, bandingkan yang lebih gede. Kan sudah ini. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya pakai akal kita, ingin yang lebih baik.